Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami Laskar Teknik ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa ya? Mengenai mesin second teman-teman ya. Jadi cara mencari mesin second terbaik atau cara mengetes mesin second teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli mesin bubut second, uh, teman-teman banyak hal yang harus diperhatikan teman-teman ya. Yang tentunya kita dari sudut pandang kita dulu teman-teman, misalkan maksudnya dari sudut pandang itu artinya sudut pandang dana ya, kita dananya itu berapa. Oke, nah kemudian mesin bubut tersebut kita pakai itu buat produksi atau bubut otomotif misalkan ya. Kemudian nah dari situ nanti akan kita kembangkan pengecekannya nih, sesuai nggak dengan budget kita, sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Nah begitu teman-teman. Nah baik, nah yang pertama kali dicek ketika hal-hal teknis ya terkait ketika kita ingin membeli mesin bubut adalah bed mesin teman-teman. Ini namanya bed mesin atau meja mesin atau rel dari eretan maupun kepala lepas teman-teman. Jadi terkait ini eretan ya teman-teman ya, eretan berarti yang bersinggungan adalah ini teman-teman, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini terkait yang dekat dengan operator. Kemudian yang jauh dari operator adalah bagian ini teman-teman. Nah bagian ini berarti ada 4 tempat ya, 4 alur dari bed mesin yang menjadi landasan dari eretan teman-teman. 1, 2, 3, dan 4 teman-teman. Nah lalu yang ini buat apa ini? Pertanyaannya kan seperti itu. Ini buat rel kepala lepas teman-teman. Nah ini buat cengkeramannya seperti ini sama. Nah ini buat apa ya istilahnya, mejanya teman-teman. Nah terkait dengan bed tersebut, bed mesin fungsinya kan memang apa ya, lajurnya eretan, jalannya eretan atau jalannya kepala lepas teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai ada bagian yang luka teman-teman, bagian yang bekas ketokan atau bekas terkena besi atau pernah kejatuhan besi. Ini masih mulus teman-teman. Nah terlihat masih mulus ya. Oke, ini terlihat juga masih mulus. Nah ini terlihat juga masih mulus. Nah ketika kemudian bed mesin tersebut masih mulus, berarti menandakan pemakai sebelumnya itu benar-benar merawat mesin tersebut teman-teman. Makanya setiap pakai, kenapa kemudian kita harus kasih oli, ya itu tadi tujuannya agar mesin terlihat lebih awet. Nah ini kan dasar teknis tapi benar-benar dasar banget teman-teman, dan ini nggak boleh terlewatkan. Oke ya. Nah jadi usahakan bed mesin tersebut jangan sampai ada yang terluka atau bekas jatuhan dari apa namanya ya, besi atau bekas ketokan atau apa, karena itu nanti akan mengganggu jalannya dari eretan maupun kepala lepas teman-teman. Nah oke. Nah berikutnya adalah kita bisa nggak tes untuk misalkan bubut facing, bubut muka maupun bubut rata atau bubut halus atau bubut lurus teman-teman. Kalau bisa bubut lurus juga. Kemudian bubut facing itu permukaan ya, untuk mengurangi panjang itu titiknya sama enggak dengan center. Itu kan biasanya karena ketinggian pahat ya. Nah kemudian ada tingkat kehalusannya seperti apa. Nah kemudian untuk bubut lurus yang agak panjang, antara ujung sini dengan pangkal diameternya sama enggak. Nah itu syarat ngetes mesin teman-teman ya, ngetes kehalusan pembubutan dari mesin second. Kemudian suaranya berisik enggak tuh, suaranya ketika kita nyalakan suaranya berisik enggak, itu juga salah satu bahan pertimbangan. Nah kemudian yang perlu kita cek adalah gearbox. Nah ini gearbox teman-teman, wow eksklusif ini teman-teman ya, kita buka buat teman-teman semua ini, masya Allah mengkilap sekali teman-teman.
Ada beberapa penjual yang memang olinya itu tidak dikasih teman-teman. Kalau ini ada kan full setengah lah minimal. Jadi ketika berputar itu mereka kena semua. Tertemper itu terserempet oli semua teman-teman. Nah terlihat ya mengkilap banget, ini eksklusif nih buat teman-teman semuanya. Gearboxnya seperti apa, roda giginya seperti apa, kan beda teman-teman. Roda gigi yang terkena oli sering kena pelumas, hasilnya pasti lebih halus, maksudnya bentuknya lebih mengkilap, lebih halus, dan tidak ada bekas roda gigi yang gumpal teman-teman. Aman kan, aman. Ini gearbox teman-teman ya, tempat untuk mengatur kecepatan putaran dari cekam ya. Handle-nya pakai ini. Nah handle-nya juga usahakan ada angka-angkanya, ada tabel-tabel kecepatan putarannya teman-teman. Sehingga lebih membantu operator dalam pengoperasiannya. Kemudian berikutnya adalah roda gigi teman-teman. Roda gigi itu di bagian belakang nih, eksklusif ini teman-teman buat teman-teman semuanya ya. Ada fanbelnya udah ada yang pecah-pecah belum, kemudian roda giginya ada yang udah patah belum, ada yang rusak belum. Nah itu bisa dicek teman-teman ya. Oh kelihatan kan. Nah ini kalau bisa juga dikasih oli itu lebih bagus lagi teman-teman. Cuman memang paling dominan adalah di sini ada olinya di gearboxnya ya. Nah kemudian di area bibir ini biasanya kan ada kayak semacam apa ya, pelarut ya, kayak semacam kain tapi bukan kain teman-teman. Tujuannya agar oli yang kan pasti keluar gitu, kalau dinyalain kan muncrat teman-teman, tidak sampai keluar. Kalaupun keluar dia akan balik lagi teman-teman, karena memang di sini ada celah, jadi nggak bisa sampai kan. Di sini ada dua tempat teman-teman, ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah di bagian tengah-tengahnya itu ada lubang lagi, jadi pasti olinya ngalir lagi ke sini kalau bisa muncrat, kalaupun muncrat ya teman-teman ya. Nah kemudian biasanya di sini dikasih kayak semacam apa ya, kain gitu sih teman-teman, menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan dengan bentuk ini. Kalau yang baru-baru ya, kalau yang second mau ditambahin juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini sebenarnya sih teknisnya udah bagus, karena di celah-celah ini ada lubang lagi, di mana nanti oli kalau ada di sini nanti pasti masuk ke dalam lagi. Nah ini udah bagus sih teknik pembuatan skema pembuatan untuk lubang gearboxnya atau tempat gearboxnya teman-teman. Nah kemudian yang perlu dicek juga bagi teman-teman yang ingin membeli mesin bubut second adalah eretan ya. Eretan fungsi secara otomatis. Jadi eretan melintangnya bisa nggak buat otomatis, eretan membujurnya bisa nggak buat bubut otomatis. Eretan melintang kan untuk bubut muka atau bubut facing, eretan membujur kan untuk bubut lurus atau bubut rata, itu bisa nggak otomatis itu. Terus kelemahan dari mesin bubut second itu memang di bagian sini teman-teman, di bagian as ini, terutama bagian tengah ya. Nah ini terlihat kalau bagian ujung itu kan kecenderungan jarang bergesekan teman-teman. Cuman kalau bagian tengah kecenderungannya itu pasti suka bergesekan. Jadi kemungkinan untuk aus potensinya besar. Makanya kadang-kadang kalau digerakin seperti ini, nah ini suka kadang-kadang belum bergerak. Nah belum bergerak, ini menandakan bubut second. Bubut second otomatis semua mengalami, karena sesuatu mesin yang berputar kemudian bergesekan pasti ada yang berkurang lama-kelamaan teman-teman. Makanya keausan dari as eretan atas as eretan melintang itu perlu dicek, karena bagian situlah yang kemudian menimbulkan keausan ya, as itu. Jadi mesin bubut itu yang paling dominan ya tetap aus, karena kan saling bergesekan. Makanya fungsinya dari palumas adalah menghindari keausan atau memperpanjang umur pakai. Nah begitu teman-teman ya. Jadi otomatisnya juga dicek, otomatis dari eretan, kemudian otomatis dari ulir juga dicek, bisa nggak nih ulir, karena kunci dari bubut ya ulir teman-teman. Nah kemudian tadi handle, kemudian tabel handle juga udah saya sampaikan, tombol-tombol,
kemudian tabel ulir ini juga harus ada. Nah, kemudian secara umum yang perlu kita cek adalah kebersihan. Kebersihan ada sih yang rekondisi, misalnya pengecatan ulang dan sebagainya, itu memang sebenarnya tidak mengganggu fungsi utama sih. Yang penting kan pemakaiannya nggak ada masalah gitu. Kalau body sih nggak ada masalah ya. Tapi bagaimanapun kebersihan itu penting. Mesinnya masih bersih nggak, kemudian kelengkapan dari itu misalkan kunci cak, kemudian kunci pahat dan sebagainya, itu perlu ditanyakan kelengkapannya apa saja. Nah, yang terpenting adalah kita punya data riwayat kerusakan mesin. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisa ke depannya yang sering rusak itu apa, yang pernah ganti apa. Jadi kita punya data historinya, itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Dan juga pastikan dari sisi harga ya, harganya sesuai nggak dengan kantong kita, itu paling realistis. Nah, kemudian carilah seller terpercaya. Terpercaya itu apa? Riwayatnya bagus, bisa memberikan garansi 1 tahun misalkan, perawatan gratis, atau ada juga proses pengantaran, diantar misalkan. Nah, kemudian kalau memang misalkan kita baru masih pemula, bawa ahli, teman kita yang udah mahir untuk tes. Misalkan kita hanya modal uang, ya kita harus punya operator yang memang memahami karakter mesin. Nah, begitu teman-teman semua. Ada soalnya beberapa industri, misalkan saya ambil contoh mesin-mesin Jepang itu, atau perusahaan Jepang, batas pemakaian 10 tahun, lewat dari itu saya nggak pakai. Ada juga yang perusahaan memberikan batasan seperti itu, lewat 10 tahun kami nggak pakai, lewat 10 tahun kami jual gitu. Tapi dengan bodi yang masih bagus, bengkel-bengkel sekarang kan mengadakan rekondisi teman-teman, kayak misalkan roda gigi pada patah, gompal, bisa nggak diganti? Bisa. Apakah kekuatannya mendekati aslinya? Umumnya memang di lapangan susah terkontrol untuk apakah kemudian part-part yang kita bikin itu mendekati aslinya. Nah, itu agak sulit, tapi secara fungsi mereka masih bisa dipakai. Jadi otomatis dari sisi harga kan bisa turun juga. Nah, jadi itu gambaran umum mengenai teman-teman dalam memilih mesin bubut second. Trik itu bisa Anda terapkan ya. Udah saya sampaikan tadi ya, dari bed, gear, hasil bubutan, cek otomatis, cek roda gigi, kebersihan, riwayat servis, harga sesuai dengan kantong kita. Kemudian nyari penjual-penjual terpercaya dengan memberikan garansi, memberikan pengiriman, kemudian boleh tes di sana, dan kalau bisa kita bawa ahli untuk tes mesin. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin membeli mesin second. Selamat mencoba, salam wirausaha, salam teknik semuanya.